Nah, kalau kita lihat dengan pola tadi justru tidak menciptakan keadilan secara ekonomi dan secara sosial. Kalau beritu praktek kebebasan yang ditawarkan oleh kapitalis, justru yang terjadi adalah ketidakadilan. Sebab nanti pada aspek ekonomi, pedagang-pedagang kecil itu kalah saing. Jelas mereka tidak mampu beli tempat. Jelas yang memenangkan itu adalah yang punya modal. Kapitalis ini sebenarnya dia muncul karena kesadaran beragama sebenarnya, kesadaran eskatologi, kesadaran beragama sebenarnya. Jadi dalam keyakinan orang Nasrani, ya kan, ada yang namanya Nasrani Calvinis. Jadi di kajian sebelumnya saya pernah bahas ini. Jadi bagi teman-teman ikut kajian dari awal, saya pernah bahas ini, apa maksud Nasrani Calvinis ini. Jadi dalam keyakinan orang-orang Nasrani Calvinis gitu, dia punya keyakinan begini. Jadi dalam Nasrani Calvinis, agama Nasrani, ada yang disebut kelompok Calvinis. Mereka punya kesadaran eskatologi. Jadi eskatologi ini adalah satu kesadaran atau kecenderungan pada hari akhir. Maksudnya keyakinan agama yang membahas tentang bagaimana kehidupan sesudah mati manusia. Dalam keyakinan agama Nasrani di kelompok Calvinis gitu, ada kesadaran eskatologi seperti begini, bahwa surga dan neraka itu tidak ditentukan dari awal dalam keyakinan orang-orang Nasrani Calvinis. Jadi surga dan neraka itu kemudian ditentukan di dunia, bisa ditentukan. Pada dasarnya, pada awalnya itu tidak ditentukan. Surga dan neraka itu ditentukan. Yang menentukan surga dan neraka itu ditentukan di dunia. Maksudnya begini, ditentukan di dunia. Bahwa dalam keyakinan Nasrani Calvinis, mereka percaya bahwa surga itu identik dengan kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian atau makmur, dan neraka itu identik dengan kesengsaraan dan penderitaan. Nah, itu juga yang dipakai kemudian nanti oleh salah satu tokoh yang menolak agama, Karl Marx, pernah referensi ini juga yang dipakai nanti dalam menggiring perjuangan kelas itu. Nanti kita bahas di sosialisnya. Nah, sekarang karena surga dan neraka itu tidak ditentukan dari awal, karena ditentukan di dunia, maka dalam keyakinan Nasrani Calvinis itu mereka harus sukses di dunia. Nah, begini, kalau di dunia mereka sukses, mereka kaya, itu adalah ukuran bahwa mereka akan masuk surga. Nah, kalau miskin di dunia, menderita, tidak punya apa-apa, pokoknya kere lah gitu, serba kekurangan, itu indikator mereka akan masuk neraka. Maka berdasarkan motivasi ini, dalam keyakinan Nasrani Calvinis, mereka membentuk yang namanya tiga rukun atau semacam rukun iman lah, di 3 rukun. Bahwa yang pertama, orang-orang Nasrani Calvinis, ya kan, mereka punya keyakinan atau spirit hidupnya harus sukses, ya, harus sukses di dunia. Yang kedua, hidup suhud atau irit. Hidup suhud atau irit yang dimaksud di sini adalah menunda pembelian kebutuhan yang tidak penting dari awal demi melakukan pembelian yang penting di kemudian hari. Baru yang ketiga, mereka punya misi.
Misi ini yang disebut spirit agama. Ya kan? Spirit agama bahwa mereka harus mensejahterakan anggota keluarga. Mereka harus mensejahterakan individu. Nanti saya akan bahas kenapa harus individu yang sejahterakan gitu. Ini dalam keyakinan orang-orang Nasrani, Calvinis gitu. Misalnya misalnya dalam keyakinan orang Cina itu meyakini ada sistem reinkarnasi gitu. Maka saya akan ungkap di mana kapitalisme muncul. Nah, gitu. Cina itu meyakini ada dalam keyakinan Cina ada spirit eskatologi bahwa setelah hidup di dunia ini mereka meyakini manusia akan melakukan reinkarnasi. Maka selama di dunia orang-orang Cina itu harus bagaimana mencari kekayaan dan kesuksesan sebanyak mungkin. Dan itu akan dikuburkan dengan harta. Bahwa mereka meyakini setelah mereka mati, mereka akan dibangkitkan reinkarnasi, mereka masih tetap memiliki modal. Makanya Anda jangan heran kalau orang Cina ketika kubur itu dikubur dengan harta gitu. Nah, spirit-spirit keagamaan. Sama misalnya kita lihat pada kehidupan pada realitas kehidupan manusia, kadang spirit-spirit masyarakat dalam meraih kesuksesan ekonomi itu kadang dimotivasi oleh spirit agama. Misalnya begini, karena tuntutan menaik haji, ya kan, bagaimana dia harus mendapatkan kekayaan. Ini spirit agama sebenarnya, kesadaran eskatologi gitu. Sama misal dalam kepercayaan Nasrani yang umum, misalnya pada Katolik, Protestan Katolik, ya kan, untuk dalam kesadaran eskatologi mereka kan, mereka ada yang namanya penghapusan dosa gitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan agama, mereka juga harus mapan secara ekonomi. Nah, ini kan sebenarnya ada spirit agama, kesadaran eskatologi gitu. Ada sadaran eskatologi. Nah, sekarang begini. Nah, gitu. Jadi pada awalnya pada Nasrani Calvinis tadi sebenarnya ada kesadaran eskatologi yang membuat mereka harus mendapatkan kesuksesan di dunia ini sebagai ukuran mereka akan sejahtera di akhirat. Nah, pada abad 14, pada abad ke-14 ketika pahaman empirisme John Locke, merambat di Eropa sampai terciptanya revolusi Inggris, ya kan, sampai terjadi yang namanya revolusi pada Eropa dulu. Kemudian kesadaran beragama, kesadaran eskatologi pada manusia ini kemudian mulai ditinggalkan. Di mana empirisme begini. Pada mata kajian sebelumnya saya juga pernah sampaikan di mana pahaman empirisme John Locke ini menguasai peradaban Eropa, ya kan? Peradaban Eropa. Karena maksudnya Renaissance. Bagi mungkin yang pernah dengar baca sejarah Renaissance. Jadi kemunculan tokoh-tokoh pengetahuan gitu. Di mana pada hegemoni pahaman empiris ini kemudian menggiring manusia untuk meninggalkan kesadaran eskatologi. Karena pada masa itu dogma agama itu kemudian sangat mempengaruhi manusia, bahwa kebenaran itu tergantung pada titah gereja, tergantung pada dogma agama gitu. Kemudian muncul pada zaman Renaissance muncul perlawanan pengetahuan oleh para tokoh. Misalnya dua contoh, pada saat itu dogma gereja mengatakan bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya. Kemudian ketika dilakukan penelitian oleh ilmuwan terbukti bumi sebagai menurut dogma gereja atau pemahaman kaum agamawan saat itu mengatakan bumi sebagai pusat tata surya. Kemudian ketika dilakukan penelitian oleh para tokoh pengetahuan,
ternyata bukan bumi yang jadi pusat tata surya, ya kan, tapi matahari, gitu. Kemudian di sisi lain dogma gereja juga mengatakan bumi itu datar. Kemudian Kopernikus melakukan penelitian dan menemukan ternyata bumi juga bulat. Nah, tentu saja para gerejawan pada masa itu memiliki rasa khawatir, bahaya, gitu. Memiliki kekhawatiran bahwa ini akan membahayakan eksistensi agama. Ketika para ilmuwan atau tokoh-tokoh pengetahuan kemudian pendapatnya bertentangan dengan pihak gereja, gitu. Makanya banyak tokoh-tokoh ilmuwan saat itu dibunuh, bahkan digantung hidup-hidup karena dogma gereja. Nah, kemudian ketika pahaman empirisme sekian merambat sampai terciptanya revolusi industri, kemudian orang-orang yang memiliki kesadaran eskatologi, kesadaran agama mulai meninggalkan, mulai muncul krisis kepercayaan pada agama. Mereka kemudian mulai meninggalkan kesadaran agama dan mulai melihat realitas itu, mulai melihat realitas pada fakta yang terjadi, pada kondisi objektif di lapangan saja. Tidak lagi terkooptasi pada dogma agama, gitu. Karena kondisi yang demikian pada saat itu, karena kondisi yang demikian, pengaruh pahaman empirismenya John Locke, kemudian Max Weber melakukan tesis. Max Weber berpendapat bahwa sebelumnya kapitalis itu muncul karena kesadaran eskatologi. Nah, dengan adanya epistemologi empirisme John Locke yang yang merasuki pikiran masyarakat Eropa saat itu, peradaban Eropa saat itu, kemudian meninggalkan kesadaran eskatologi, sehingga kesadaran eskatologi pada penganut agama Nasrani Calvinis tadi, yang dengan 3 rukun tadi, hidup irit, gitu, harus sukses dunia, berubah, ya kan, berubah drastis. Mereka kemudian memiliki pemahaman begini, maksudnya epistemologi orang-orang yang memiliki kesadaran eskatologi, kesadaran agama tadi berubah, gitu. Nah, mereka melihat bahwa manusia dan alam itu baik. Nah, begini, mereka melihat manusia itu baik dan alam ini adalah bergerak secara mekanistik saja. Mereka melihat begitu. Itu. Coba perhatikan ya, karena pengaruh pahaman empirisme John Locke yang merambat tadi membuat para penganut agama saat itu meninggalkan kesadaran beragama atau kesadaran eskatologi tadi, sehingga mereka melihat manusia dan alam ini dalam pendekatan epistemologi tidak lagi bergantung pada kesadaran eskatologi, gitu. Makanya epistemologi orang saat itu, karena telah dirasuki oleh pemahaman empirisme John Locke, mereka melihat manusia dan alam itu pada 2 persepsi. Pertama, mereka melihat manusia itu baik, ya kan, manusia baik, dan yang kedua, mereka melihat alam semesta ini adalah satu mekanistik. Mereka melihat alam ini adalah fenomena yang alamiah dan bergerak secara mekanistik saja, ya kan, gitu. Sehingga hal-hal yang bersifat materi, empiris, mereka anggap itu adalah persoalan-persoalan yang alamiah saja. Nah, gitu. Sekarang karena mereka melihat manusia itu baik, maka secara individual, manusia yang ada itu hanya secara individual. Tidak ada yang namanya manusia dalam manusia yang bermasyarakat. Manusia hanya dilihat pada aspek individual. Tidak ada manusia pada aspek masyarakat.
Maksudnya pandangan dunianya mereka saat itu ketika pahaman empiris merambat di Eropa saat itu, kesadaran beragama ditinggalkan sehingga mereka melihat manusia itu baik dan kebaikan manusia itu dilihat pada sisi individual saja, tidak dilihat pada sisi masyarakat. Mereka menganggap begini. Mereka menganggap yang ada itu hanya individu. Masyarakat itu tidak ada. Misalnya saya ambil salah satu teori Durkheim. Durkheim mengatakan bahwa dalam teori sosialnya bahwa yang ada itu hanyalah jiwa individual, jiwa masyarakat itu tidak ada, gitu. Bahwa sebelumnya yang ada itu jiwa individual, yaitu dengan keakuan seorang individual. Jiwa, ketika kita mengatakan aku, itu kita mau jelaskan jiwa individual. Ketika kita menggunakan kata kami, kita mau jelaskan jiwa masyarakat. Nah, sesungguhnya jiwa masyarakat itu hanyalah topeng daripada jiwa individu, gitu. Makanya yang ada dalam pemahaman empirisme, manusia itu yang ada adalah eksistensi secara individual. Maka yang baik itu adalah individu. Nah, masyarakat itu hanyalah interpretasi daripada individu, atau masyarakat itu hanyalah imajinasi atau fatamorgana daripada individu. Nah, makanya mereka hanya mengakui yang ada hanyalah individu. Nah, sekarang karena yang ada hanya individu, maka mensejahterakan atau membahagiakan individu sama dengan mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat. Nah, gitu. Mensejahterakan individu, membahagiakan individu, mensukseskan individu sama dengan mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat. Karena pandangan tadi bahwa yang ada hanyalah individu dan manusia itu baik. Maka baiknya manusia itu dilihat secara individual. Gitu. Nah, sekarang gitu. Makanya mereka hanya berfokus mensejahterakan individu. Nah, gitu. Bagaimana individu ini bisa disejahterakan? Nah, gitu. Individu itu harus sejahtera apabila individu itu diberi kebebasan. Itu dalam pemahaman empirisme. Mereka harus diberi kebebasan, gitu. Karena sebelumnya individu ini yang akan memasuk keadilan pada individu ini tidak akan tercipta, dan keadilan itu dipasung pada individu karena individu tidak diberi kebebasan. Nah, maka untuk menciptakan keadilan pada individu, baik secara sosial maupun ekonomi, individu ini harus diberi kebebasan. Karena hanya individu yang mereka lihat, maka harus diberi kebebasan. Nah, kebebasan seorang individu itu hanya akan dibatasi oleh kebebasan individu yang lain. Itu maksudnya. Maksudnya mereka melihat kebebasan pada individu itu hanya akan dibatasi oleh kebebasan individu yang lain. Maksudnya begini loh. Anda bebas melakukan apa saja. Misal sebut saya presiden. Saya sebut, silakan Anda kritik saya. Anda serang saya. Yang penting Anda tidak mengganggu kebebasan saya. Yang penting urusan makan minum Anda tidak ditanggung oleh saya. Gitu. Itu maksudnya. Selama Anda memiliki kebebasan, silakan Anda lakukan apa saja. Yang penting kebebasan Anda tidak mengganggu kebebasan yang lain. Nah, gitu. Itu kebebasan seperti begitu dilihat secara individual. Gitu. Nah, sehingga kesadaran eskatologi masyarakat orang-orang Nasrani Calvinis tadi berubah seperti itu. Tidak lagi berdasarkan kesadaran agama, tetapi kesadaran epistemologi. Karena karena pada saat itu hegemoni pahaman empiris merasuki Eropa, ditambah lagi dengan didukung lagi dengan masa Renaissance, itu kebangkitan
pengetahuan, sehingga masyarakat perlahan-lahan mulai meninggalkan agama yang disebut dengan sekularisasi. Nanti kita bahas gitu. Nah, makanya menurut Mas Weber gitu, kapitalisme itu muncul dari sini, dari diberinya kebebasan secara individual. Nah, kebebasan secara individual ini dilihat pada 4 item. Maksudnya begini loh. Menurut pahaman kapitalisme, menurut mereka bahwa untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan kebahagiaan secara ekonomi dan sosial, individu harus diberi kebebasan. Seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, kebebasan yang dimiliki oleh individu itu dilihat pada 4 aspek. Nah, maksudnya begini, kebebasan pada individu baru tercipta keadilan dalam aspek sosial dan ekonomi, supaya maksudnya individu ini harus memiliki kebebasan. Kebebasan itu dilihat pada 4 item. Ada 4 kebebasan yang harus dimiliki oleh individu supaya individu ini sejahtera, bisa mendapatkan keadilan dalam pengertian dalam pada aspek sosial maupun ekonomi gitu. Ya, coba pahami ya. Maksudnya begini loh. Tadi bahwa individu itu harus diberi kebebasan. Nah, kebebasan pada individu itu dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, ya kan, itu yang kita bahas tadi, ya kan, kebebasan secara individual dalam artian bersikap. Mereka harus memiliki kebebasan dalam bersikap dan selama itu tidak melanggar kebebasan yang lain, maka sah-sah saja bagi seorang individu. Tadi dengan saya ungkapkan bahwa kebebasan pada individu selamat hanya bisa dibatasi oleh kebebasan individu yang lain. Yang kedua, individu harus memiliki kebebasan dalam pendidikan. Kebebasan dalam aspek pendidikan. Nah, kebebasan dalam aspek pendidikan yang dimaksud adalah sekularisme. Bahwa dalam aspek pendidikan individu tidak boleh, maksudnya dalam pendidikan tidak boleh ada unsur agama. Maksudnya agama dan eskatologi tidak boleh mengintervensi pendidikan. Kalau agama dan kesadaran eskatologi mengintervensi pendidikan, maka individu tidak memiliki kebebasan pendidikan. Sebab kenapa? Jika agama dimasukkan ke pendidikan, itu akan menghambat manusia untuk berproses, menghambat. Sebab tindakan yang diikuti oleh manusia nanti adalah tindakan agama, pengetahuan agama. Sehingga individu tidak memiliki kebebasan dalam berpendidikan. Dan akan menghambat pengetahuan manusia ketika agama dimasukkan dalam pendidikan. Maka kebebasan pendidikan itu menciptakan yang namanya sekularisme, bahwa agama tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Itu maksudnya. Yang ketiga, kebebasan ekonomi, bahwa untuk mendapatkan keadilan dalam aspek sosial dan ekonomi, individu juga harus memiliki yang namanya kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi di sini maksudnya begini loh, ya kan? Bahwa seorang individu, ya kan, mereka memiliki pemahaman begini, persoalan ekonomi itu tidak boleh diikat oleh aturan manapun. Nah, dalam urusan ekonomi, yang lebih besar atau yang kita sebut pasar, ya kan, ya, dalam kebebasan ekonomi, pasar itu tidak boleh diikat oleh aturan manapun, tidak boleh, tidak ada yang bisa membatasi hukum pasar. Maksudnya pemahaman mereka berdasarkan kebebasan secara ekonomi, bahwa pasar itu tidak boleh dibatasi oleh aturan manapun. Pasar itu harus bebas. Kenapa pasar itu harus bebas? Karena pasar ini adalah salah satu pasar adalah salah satu ruang yang bisa menciptakan hukum secara alamiah.
Makanya begini, secara alamiah maksudnya bahwa pasar dengan sendirinya dia bisa menentukan aturannya. Makanya aturan yang dimaksud di situ adalah misalnya begini. Nah, ketika antara supply dan demand, ya kan? Misalnya begini, ketika supply barang itu banyak, maka dengan sendirinya harga barang di pasar akan turun, gitu. Ketika supply barang itu sedikit, dengan sendirinya juga hukum pasar akan mengatakan barang itulah langka dan harganya akan mahal, gitu. Nah, ini. Di sisi lain, pasar juga dalam menentukan harga tidak boleh ditentukan, diikat atau diatur oleh hukum manapun, sebab pasar dengan sendirinya akan menentukan persaingan harga dan mengatur harga. Misalnya begini. Ada dua penjual pisang goreng. Nah, ketika penjual pisang goreng A kemudian menjual pisang goreng itu dengan harga 1.000, dengan sendirinya penjual pisang goreng B dan C juga akan menjual 1.000, ya kan? Dia akan menjual 1.000. Ketika ada satu yang menjual 11 lebih dari 1.000, maka orang akan lebih memilih yang 1.000. Itu hukum pasar yang tidak ditentukan oleh aturan manapun, dengan sendirinya pasar. Makanya pada aspek ekonomi, dalam pemahaman orang-orang kapitalis, kebebasan ekonomi itu adalah tidak boleh diintervensi, tidak boleh diikat oleh aturan manapun. Makanya pada praktek pasar, pasar itu adalah suatu zona yang dengan sendirinya bisa menentukan aturan. Nah, karena dengan sendirinya bisa menentukan aturan, jangan heran dalam pasar juga terjadi yang namanya praktek monopoli atau ekonomi liberal. Contoh begini, sebelum itu saya sampaikan dulu ada satu teori begini. Dulu siapa lagi namanya, Adam Smith pertama melihat bahwa teori nilai. Dalam teori nilai Adam Smith, sebelum pahaman empirisme John Locke ini merambat Eropa, Adam Smith bicara tentang teori nilainya begini. Dia bicara begini. Untuk mendapatkan modal dan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ya, Anda harus mengeluarkan modal yang sebesar-besarnya juga untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, gitu. Tetapi ketika pahaman empirisme merambat dan kesadaran eskatologi pada orang-orang Calvinis tadi mulai bergeser memahami realitas kehidupan manusia dan alam, Adam Smith kemudian bicara teori nilainya beda. Dia tidak lagi bicara mengeluarkan modal yang banyak untuk menarik keuntungan sebanyak-banyak. Dia sudah bicara dalam teori nilainya, dia bicara mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mengambil keuntungan atau untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya. Nah, kapitalis itu muncul di sini. Jadi, kesadaran eskatologi yang dipengaruhi oleh epistemologi empiris yang menciptakan, yang membuat pemahaman kapitalisme itu muncul, gitu, dengan teori nilai. Nah, makanya masyarakat yang memiliki kesadaran eskatologi mulai bergeser pada kesadaran epistemologi atau pandangan pengetahuan dunia. Nah, orang-orang Calvinis tadi yang kemudian memiliki spirit hidup sukses mengikuti cara pandang epistemologi dunia empiris itu, bahwa untuk sukses Anda harus mengeluarkan modal sedikit saja, ya kan? Dengan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahwa dalam praktek ekonomi melakukan monopoli, kemudian monopoli pasar, melakukan praktek ekonomi liberal itu sah-sah saja selama itu tidak mengganggu kebebasan individu yang lain. Makanya biasanya praktek pasar yang mereka terapkan begini. Ini yang menghancurkan orang-orang lemah ini. Ya begini. Dalam praktek pasar orang-orang kapitalis biasanya begini. Misalnya ketika masyarakat butuh spidol lah, ya kan,
Saya naruh butuh spidol. Nah, gini. Spidol. Nah, misalnya ada satu penjual ini memiliki 3 spidol. 3 spidol. Nah, gitu. Contoh ini. Masyarakat sangat membutuhkan sekali spidol. Gitu. Sangat membutuhkan spidol. Gitu. Harga satu spidol yang ditawarkan di pasar sebut saja 10.000 satu, ya kan? 10.000. Nah, cara yang dipakai oleh orang-orang kapitalis dalam monopoli pasar itu, ya kan? Karena spidol ini penting, ya kan? Mereka bisa saja menghanguskan 2 spidol. Maksudnya mereka buang 2 spidol. Tetapi satu spidol mereka jual dengan harga 50, gitu. Karena kepentingan dan kebutuhan pasar, mau tidak mau spidol tetap dibeli dengan harga 50.000. Nah, pada logikanya dia buang dulu 2 spidol, tinggal 1 spidol yang harus dibutuhkan. Dengan harga 50, orang tetap akan beli. Logikanya memang kita membuang untuk membuang 20.000, tetapi secara tidak langsung kita telah mengambil keuntungan 30. Begitu cara mereka melakukan monopoli, dan itu dibenarkan dalam hukum ekonomi sekarang. Beda kalau dalam pemahaman Islam, beda ada yang istilah riba. Tidak ada istilah itu kalau dalam sistem pasar liberal, tidak ada. Gitu. Contoh lagi yang kedua misalnya begini. Misalnya pabrik rokok pabrik rokok lama ini dia sudah beroperasi lama, muncul pabrik rokok baru yang mau menawarkan produk baru. Nah, oleh pabrik lama dia bisa saja menghancurkan produk rokok baru ini. Makanya begini, dia borong dulu semua produk rokok baru dia tawar di pasar dengan harga yang murah, gitu. Baru produk pabrik rokok lama karena promosi terus dibeli terus, tidak diedarkan di pasar dan dijual murah dan dijual tinggi, gitu. Ya begini. Pabrik baru mengeluarkan produk rokok harganya 5.000 satu bungkus. Oleh pabrik lama dia beli semua produk ini, lalu dia jual 10.000 di pasar. Maksudnya dia buang dulu keuntungannya, dia rugi dulu. Tetapi dengan sendirinya pabrik rokok yang tidak laku ini karena diborong terus produknya, tapi dia lempar ke pasar dengan harga 10, tentu saja rokok yang promosi baru ini jelas tidak diminati. Jelas dengan sendirinya masyarakat akan meninggalkan. Nah, sehingga mau tidak mau pabrik rokok baru ini juga akan gulung tikar, gitu. Jadi ini persaingan pasar yang dibenarkan dalam hukum ekonomi liberal. Jadi cara-cara kapitalis. Makanya Anda kalau dapat pada waktu Presiden Gus Dur pernah bilang begini. Gus Dur pernah sempat mau buat kebijakan yang fenomenal. Dia mau datangkan orang Yahudi di Indonesia. Kenapa? Karena orang Cina itu sulit ditandingi pada wilayah pasar. Nah, untuk meminimalisir hegemoni Cina terhadap pasar, harus ada pesaing ketat yang sama-sama bisa membuang dulu modal. Nah, maka Gus Dur dulu pernah mau datangkan orang Yahudi di Indonesia untuk menyaingi Cina karena tidak mampu pribumi menyaingi, gitu. Ya, cara kapitalis itu. Ketika mereka mau kuasai pasar, ya kan, mereka rela dulu membuang keuntungan, maksudnya dia rugi. Tetapi ketika yang lainnya bangkrut, ya kan, mereka bebas menentukan harga karena sudah tidak ada saingan. Nah, itu dibenarkan karena kebebasan ekonomi. Makanya pasar itu tidak terikat oleh aturan manapun. Tidak ada. Dunia, bahkan skala dunia tidak berani mengintervensi pasar. Nah, coba lihat Cina loh. Nanti kita jelaskan di sosialis. Bagaimana juga nanti efeknya. Sekarang yang terakhir, individu itu harus memiliki kebebasan politik. Politik. Keempat terakhir, kebebasan politik, ya. Nah, tentu saja kebebasan politik yang di sini yang dimaksud adalah demokrasi. Nah,
Saya mau bahas demokrasi liberalnya saja. Ini masuk yang saya bahas demokrasi liberal ya, bukan demokrasi adopsi Indonesia sekarang, bukan. Nanti kita lihat. Jadi dalam kebebasan berpolitik mereka punya pemahaman begini, kapitalis punya pemahaman begini. Dalam kebebasan politik atau demokrasi, karena individu itu memiliki kebebasan dan kebebasan yang lainlah yang membatasi individu yang lain, maka ketika individu berbicara tentang kebenaran pada aspek hukum, itu tidak boleh melibatkan satu orang, dia harus melibatkan banyak orang. Itu tidak boleh satu orang dilibatkan ketika bicara demokrasi atau ketika bicara hukum, bicara kebenaran. Tidak boleh satu orang dilibatkan. Semua orang harus dilibatkan dalam bicara kebenaran atau bicara hukum. Nah, pada bangsa Athena, pernah dengar bangsa Athena, sejarah demokrasi? Pada bangsa Athena dulu, ya kan? Semua orang dilibatkan. Semua orang dilibatkan ketika bicara kebenaran, ketika bicara aspirasi atau bicara hukum. Nah, gitu. Nah, karena pada saat itu populasi manusia itu masih sedikit, maka masih dimungkinkan ketika bicara semuanya diutus untuk bicara kebenaran. Nah, tetapi yang dipakai itu ukuran semua orang bicara kebenaran itu ukurannya itu bukanlah argumentasi, tetapi ukurannya adalah suara terbanyak, bukan argumentasi dia, suara terbanyak. Mana suara terbanyak itu yang dipakai dalam kebenaran, gitu. Dalam berdemokrasi bukan argumentasi. Anda mau bicara kualitas pengetahuan, Anda pakai suara terbanyak yang dipakai. Nah, sekarang karena populasi manusia sekarang bertambah, tidak memungkinkan lagi semua orang bicara kebenaran. Maka digunakanlah sistem keterwakilan yang kita sebut dengan dewan. Digunakanlah sistem keterwakilan yang disebut dewan, gitu. Maka dalam kebebasan berpolitik, ya kan, dalam sistem keterwakilan itu tidak ada persoalan etika dalam berpolitik, tidak ada etika dan nilai dalam berpolitik. Kenapa etika dan nilai tidak boleh dimasukkan dalam berpolitik? Ya kan? Karena tadi ukuran kebenaran itu tidak bergantung pada argumentasi, bergantung pada suara terbanyak. Maka dengan sendirinya sistem keterwakilan yang ditawarkan karena populasi manusia sudah banyak, maka dalam sistem keterwakilan tidak menggunakan etika dan nilai dalam berdemokrasi. Ini saya bicara demokrasi liberal, saya tidak bicara demokrasi Indonesia, tetapi agak mirip-mirip kalau kita lihat prakteknya sekarang. Nah, kadang tidak menggunakan etika dan nilai dalam sistem keterwakilan. Nah, dalam sistem keterwakilan ini, disinilah kemudian orang menaruh harapan kaitan dengan persoalan kebenaran atau hak-hak yang diperjuangkan nanti ada pada keterwakilan. Maka produk keterwakilan dalam kebebasan politik pada demokrasi liberal, ya kan? Siapa yang memperjuangkan keterwakilannya, maka dialah yang bisa mendapatkan hak. Nah, sekarang misalnya begini. Nah, keterwakilan di sini untuk mewakili suara kebenaran itu akan ditetapkan berdasarkan keputusan musyawarah. Nah, musyawarah ya. Musyawarah itu yang disebut dengan undang atau hukum. Gitu. Nah, gitu. Tetapi pada prakteknya undang-undang dan hukum ini kebanyakan kita lihat bergantung pesanan. Istilah saya pesanan. Kenapa pesanan? Karena disinilah orang menaruh harapannya. Ya kan, keterwakilan ini. Karena tadi populasi manusia sudah dimungkinkan, maka diserahkan pada keterwakilan. Artinya
siapa yang mau buat aturan, mau mendapatkan hak, dia harus menitip pesanannya lewat keterwakilan. Nah, misal kita lihat, biasanya ini terjadi, biasanya ini dimanfaatkan oleh para investor dan orang-orang pemilik modal. Misalnya begini, dalam pasar, ya kan, misalnya dalam ruang ekonomi ada pasar tradisional. Nah, mereka mau dirikan mall ini, bagaimana caranya? Mereka buat undang-undang, mereka pesan undang-undang, baru nanti undang-undang bicara, itu harus digusur, didirikan mall nanti, sehingga pedagang-pedagang kecil tersingkirkan. Begitu caranya mereka memesan, orang-orang kapitalis ini memesan gitu. Ketika mereka mau dirikan Alfamart misalnya, minimarket, nah mereka minta izin di masyarakat, tidak, mereka pesan undang-undangnya, aturannya, mereka main di aturan. Tuh, karena sistem demokrasinya sudah menggunakan sistem keterwakilan, maka tidak penting etika dan nilai gitu. Makanya dalam demokrasi liberal, beberapa saya sering istilah yang dipakai itu kebanyakan undang-undang pesanan. Pesanan siapa? Para pemilik modal dan investor. Makanya jangan heran, dalam sistem keterwakilan mereka rela mengeluarkan modal yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan suara keterwakilan. Tujuannya apa? Ya, untuk memesan aturan. Sehingga dengan memesan aturan yang dipesan, mereka bebas menggunakan hak-hak atau hak-hak milik orang lain atau hak-hak orang banyak, mereka akan kelola secara individual. Kenapa? Karena tadi yang ada hanyalah individual, mensejahterakan individu sama dengan mensejahterakan masyarakat. Begitu. Jadi tidak penting etika dan nilai. Nah, kalau kita lihat dengan pola tadi, justru tidak menciptakan keadilan secara ekonomi dan secara sosial. Kalau beritu praktek kebebasan yang ditawarkan oleh kapitalis, justru yang terjadi adalah ketidakadilan. Sebab nanti pada aspek ekonomi, pedagang-pedagang kecil itu kalah saing. Jelas mereka tidak mampu beli tempat. Jelas yang memenangkan itu adalah yang punya modal. Ya, caranya tidak langsung rampas pada orang yang punya hak. Caranya pesan undang-undang, gitu. Pesan undang-undang caranya. Mau membebaskan lahan, undang-undangnya dulu yang dibicarakan, gitu. Nah, makanya dari aspek ekonomi dan sosial, sebenarnya kapitalis tidak menciptakan keadilan pada aspek ekonomi dan sosial. Justru ketidakadilan yang mereka ciptakan. Tidak ada. Justru cita-cita kesejahteraan manusia yang banyak, manusia itu jauh, karena yang dilihat adalah, karena pada prinsip epistemologinya itu yang dilihat yang ada hanyalah individu, tidak ada masyarakat gitu. Jadi mungkin itu dulu ya gambarannya. Ya,